Losing time, I'm fading fast. Tardozzi peringatkan Aprilia. Marc Marquez belum 100%. Ducati tetap siap balas Aprilia di Austin. Dalam setiap persaingan besar, ada masa di mana satu pihak tampak melaju lebih cepat, sementara yang lain tertinggal sejenak. Namun sejarah selalu mengajarkan bahwa keunggulan di awal tidak pernah menjamin akhir yang sama. Yang bertahan bukan hanya yang cepat, tetapi yang mampu beradaptasi dan bangkit ketika keadaan tidak berpihak. Situasi itulah yang kini sedang dihadapi Ducati Lenovo. Dua balapan awal musim GP di Thailand dan Brazil memberikan gambaran yang tidak biasa bagi tim asal Italia tersebut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, mereka gagal menempatkan pembalapnya di podium pada balapan hari Minggu. Sebuah hasil yang langsung mengundang perhatian, bukan karena Ducati kehilangan kecepatan sepenuhnya, tetapi karena standar yang selama ini mereka bangun berada jauh di atas itu. Di sisi lain, Aprilia justru tampil semakin solid. Kedua pembalapnya menduduki podium 1 dan 2. Mereka tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga mampu menjaga konsistensi sepanjang balapan. Kombinasi itu membuat mereka tampil dominan di dua seri awal dan memaksa Ducati untuk berada dalam posisi mengejar. Manajer tim, Davide Tardozzi, tidak menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Ia melihat bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari perkembangan yang dilakukan oleh rival mereka. Area-area di mana kami kehilangan posisi, Gigi telah mengerjakannya sejak musim dingin untuk membantu kami pulih. Jelas bahwa Aprilia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan ini tidak akan mudah, kata Tardozzi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Ducati memahami titik lemah mereka. Ada area tertentu di lintasan di mana mereka kehilangan keunggulan dan hal itu sudah menjadi fokus perbaikan sejak awal musim. Namun di saat yang sama, Aprilia juga berkembang dengan sangat cepat, sehingga jarak yang ada tidak mudah ditutup dalam waktu singkat. Dalam balap, selisih kecil seringkali menjadi pembeda besar. Ducati masih kompetitif, mereka tetap berada di barisan depan, tetap mampu bersaing dalam perebutan posisi, tetapi belum cukup kuat untuk mengunci hasil hingga akhir. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang mereka hadapi lebih bersifat detail, bukan fundamental. Meski demikian, kepercayaan diri tetap terjaga. Tardozzi melihat bahwa kondisi ini hanyalah masa sementara. Ia yakin Ducati memiliki kemampuan untuk segera kembali ke level terbaiknya, terutama dengan pengembangan yang terus berjalan. Saya pikir Aprilia masih akan kompetitif di Austin, tetapi saya yakin Ducati akan lebih dekat. Mereka juga akan sangat kuat di Jerez, tetapi kami bisa lebih dekat. Kami tahu masalahnya dan kami sedang mencari cara untuk menyelesaikannya, kata Tardozzi. Optimisme tersebut mengarah pada satu titik penting, Austin. Sirkuit berikutnya dipandang sebagai kesempatan bagi Ducati untuk mulai memangkas jarak. Karakter lintasan yang berbeda, serta pemahaman yang semakin dalam terhadap motor, memberikan harapan bahwa performa mereka akan meningkat. Namun, di balik semua itu, ada satu faktor yang tidak bisa diabaikan. Kondisi fisik pembalap. Perhatian tertuju pada Marc Marquez yang musim ini menjadi salah satu andalan Ducati. Namun hingga dua balapan awal, kondisinya belum sepenuhnya pulih. Cedera bahu yang ia alami sebelumnya masih memberikan dampak, membatasi performanya di beberapa momen penting. Di Brazil, ia hanya mampu finish di posisi keempat. Hasil yang tetap kompetitif, tetapi belum cukup untuk membawa tim kembali ke podium. Tardozzi tidak menjadikan hal ini sebagai alasan, tetapi ia mengakui bahwa kondisi tersebut adalah bagian dari kenyataan yang harus dihadapi. Saat ini, kami juga memiliki Marc yang tidak 100% fit secara fisik. Meskipun ini bukan alasan, karena Ducati lainnya berada di belakang kami. Kami tidak bisa mengharapkan talenta Marc untuk selalu menyelesaikan masalah kami. Tapi saya percaya, saat Marc 100% pulih, kami akan sangat dekat dengan mereka. Pernyataan tersebut mencerminkan keseimbangan dalam cara Ducati melihat situasi. Mereka menyadari pentingnya peran Marc, tetapi juga memahami bahwa keberhasilan tim tidak bisa dibantungkan pada satu individu saja. Dalam balapan, semua elemen harus bekerja sama. Motor harus berada dalam kondisi optimal, strategi harus tepat, dan pembalap harus dalam performa terbaiknya. Ketika salah satu elemen belum maksimal, hasil pun ikut terpengaruh.
Namun, yang menarik, meskipun belum sepenuhnya fit, Mark tetap mampu menunjukkan daya saingnya. Ia masih berada di barisan depan, masih mampu bersaing dengan pembalap terbaik lainnya. Ini menjadi indikasi bahwa ketika kondisinya membaik, potensi yang dimiliki Ducati akan semakin besar. Di sisi lain, tekanan untuk segera bangkit juga semakin terasa. 2 balapan tanpa podium bukanlah sesuatu yang biasa bagi Ducati. Ekspektasi tinggi yang selama ini melekat membuat setiap hasil di luar 3 besar menjadi sorotan. Namun tekanan ini juga bisa menjadi pemicu untuk perubahan yang lebih cepat. Menuju Austin, semua mata tertuju pada bagaimana Ducati akan merespon. Apakah mereka mampu menemukan solusi dalam waktu singkat atau justru harus menghadapi tantangan yang lebih besar? Satu hal yang pasti, mereka tidak akan tinggal diam. Aprilia mungkin sedang berada di puncak performa, tetapi Ducati belum selesai. Mereka memahami masalahnya, mereka sedang bekerja untuk memperbaikinya, dan mereka memiliki sumber daya dan pengalaman untuk kembali ke jalur kemenangan. Bagi Mark, ini juga menjadi fase penting dalam musimnya. Setiap balapan menjadi langkah menuju kondisi terbaiknya, dan setiap hasil menjadi bagian dari proses tersebut. Ia tidak hanya berusaha untuk meraih kemenangan, tetapi juga untuk kembali menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, musim tidak ditentukan oleh awalnya, tetapi oleh bagaimana perjalanan itu dijalani hingga akhir. Dan bagi Ducati Lenovo serta Marc Marquez, cerita ini masih jauh dari selesai, justru mungkin baru akan memasuki bab yang sesungguhnya. Strategi berjalan mulus. Begini pengakuan jujur Marc Marquez usai taklukan sirkuit baru Brazil. Dalam setiap kemenangan besar, selalu ada ketenangan yang tersembunyi di balik keputusan-keputusan kecil yang tampak sederhana. Balapan tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang paling cepat sejak awal, melainkan oleh mereka yang mampu memahami waktu, membaca situasi, dan menahan diri hingga momen yang tepat benar-benar tiba. Di Goiânia, Brazil, sirkuit baru di kalender musim 2026, pemahaman itu diperlihatkan dengan sangat jelas oleh Marc Marquez. Balapan sprint GP Brazil berlangsung dalam situasi yang tidak sepenuhnya ideal. Sebelum start dimulai, lintasan menghadapi masalah serius akibat munculnya lubang di jalur lurus start-finish. Kondisi ini memaksa penundaan panjang lebih dari 1 jam dan membuat seluruh pembalap harus menyesuaikan ulang ritme serta fokus mereka. Ketika balapan akhirnya dimulai, Fabio Di Giannantonio langsung menunjukkan kendali. Ia memimpin dengan ritme yang stabil, menjaga jarak, dan tampil tanpa kesalahan berarti. Setiap lap dijalani dengan presisi, seolah semua sudah berada dalam perhitungannya. Di belakangnya, Marc tidak terburu-buru. Ia tetap berada di barisan depan, menjaga jarak yang aman tanpa memaksakan diri. Dalam beberapa lap awal, ia sempat menghadapi tekanan, termasuk dari Fabio Quartararo. Namun, ia merespons dengan tenang dan kembali ke posisi idealnya. Seiring berjalannya balapan, perbedaan pendekatan mulai terlihat jelas. Di Giannantonio membangun keunggulan, sementara Marc membangun peluang. Jarak yang tercipta sempat mencapai lebih dari 1 detik, memberikan kesan bahwa balapan berada dalam kendali penuh pembalap Italia tersebut. Namun di sisi lain, Marc tetap berada dalam ritmenya sendiri. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung mengejar, melainkan menjaga konsistensi dan memastikan kondisi ban tetap optimal. Pendekatan ini membuatnya tetap dekat tanpa terlihat mengancam secara langsung. Memasuki lap-lap akhir, situasi mulai berubah. Jarak yang sebelumnya stabil perlahan menyusut. Tekanan mulai terasa di depan, sementara Marc mulai meningkatkan intensitasnya. Dengan beberapa lap tersisa, ia semakin mendekat hingga akhirnya peluang itu muncul. Di lap sebelum terakhir, sebuah momen kecil menjadi penentu. Di Giannantonio sedikit melebar, dan Marc langsung memanfaatkan celah tersebut tanpa ragu. Manuver itu berlangsung cepat, bersih, dan menentukan. Sejak saat itu, posisi terdepan berpindah tangan. Di Giannantonio mencoba memberikan respons, tetapi Marc sudah berada dalam kendali. Ia menjaga ritme hingga garis finish dan mengunci kemenangan pertamanya musim ini di balapan sprint. Setelah balapan usai, Marc menjelaskan bagaimana ia menjalani akhir pekan tersebut dan perasaannya setelah meraih hasil tersebut. "Ya, saya hampir menang di Thailand, dan hari ini kami berhasil. Kami meraih kemenangan pertama kami di balapan sprint. Besok kami akan mengikuti balapan utama, yang paling penting. Tetapi saya senang, ini adalah sirkuit di mana saya tidak 100% yakin saya akan cepat, terutama di sektor pertama dan keempat. Tetapi saya melihat bahwa saya bisa mempertahankan posisi saya. Mari kita lihat apakah kita bisa sedikit meningkatkan performa di sesi pemanasan besok. Saya pikir pembalap yang harus dikalahkan adalah Fabio Di Giannantonio, karena ia berlatih dengan sangat baik di sini," ujar Marc.
Kemenangan ini tidak hanya datang dari kecepatan, tetapi juga dari cara ia mengelola balapan sejak awal. Ia memahami bahwa lawannya memiliki keunggulan di beberapa fase, namun ia tetap berpegang pada rencananya. Saya tahu dari latihan dan kualifikasi bahwa Di Gia memiliki sedikit keunggulan, tetapi hey, Anda tidak boleh menyerah. Saya melihatnya menjauh, tetapi saya tetap tenang di beberapa lap awal. Itulah saatnya Fabio Quartararo berada di sekitar saya, dan ia menjauh dari saya. Itu bukan bagian dari rencana. Rencananya adalah untuk tetap sedekat mungkin. Kemudian ada titik dalam balapan di mana saya mulai merasa lebih baik, dan itulah saatnya saya melihat ia mengejarnya. Saya tidak terlalu cemas, yang terkadang terjadi, dan saya mengatakan pada diri saya sendiri, jika ada kesempatan, saya akan mencobanya. Jika tidak, posisi kedua juga sangat bagus, tetapi ia melewatkannya, dan disitulah kami mengambil keuntungan. Melanjutkan Mark. Kami akan mencoba. Hari ini sebenarnya jika hanya posisi kedua saja sudah cukup, tetapi ketika saya melihat kesalahannya, saya mencoba menyerang. Saya tahu akan sulit untuk menyalipnya, tetapi ia hampir kehilangan kendali bagian depan dan melebar. Pada akhirnya kami berhasil meraih kemenangan. Selain itu, besok akan menjadi balapan yang sangat panjang. Menurut saya 31 lap terlalu panjang, tetapi mari kita lihat apakah kita bisa finish dengan baik, ujar Mark. Selain jalannya balapan, kondisi lintasan juga menjadi perhatian utama sepanjang pekan ini. Insiden lubang di trek sempat menjadi kekhawatiran bagi semua pihak. Kita berdoa agar kondisinya tetap seperti ini. Lubang besar itu berada di luar jalur balapan, dan itulah kenapa kita bisa balapan hari ini. Memang benar bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tetapi kita berharap lubang itu tidak sampai mempengaruhi jalur balapan, karena jika tidak akan mustahil untuk balapan, ujar Mark. Faktor fisik juga memainkan peran penting dalam performanya. Ia mengakui bahwa kondisi tubuh yang lebih baik memberikan pengaruh besar terhadap hasil. Sebagian besar kemenangan ini disebabkan oleh fakta bahwa kemarin kami balapan dalam kondisi basah dengan beberapa sesi latihan yang aneh. Dan hari ini saya bangun dengan perasaan segar bugar. Itulah poin nomor 1. Tanpa rasa sakit atau nyeri, saya mampu balapan dengan cukup baik. Memang benar bahwa dalam 2 minggu ini saya percaya kita telah melangkah sedikit ke depan, ujar Mark. Meskipun meraih kemenangan, Mark tetap menyadari bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kenyamanan di atas motor. Saya ingin menonton balapan dari luar sekarang, setelah saya melakukan lebih banyak putaran, tetapi posisi tubuh saya di atas motor masih terasa sangat kaku. Saya merasa sedikit aneh di tikungan kiri yang biasanya saya kuasai. Saya melewatinya dengan cepat, tetapi saya tidak rileks, dan disitulah kita perlu meningkatkan kemampuan. Jelas bahwa kami memiliki 2 gaya berkendara yang sangat berbeda. Fabio mengendarai Ducati dengan satu cara, dan saya mengendarainya dengan cara lain. Pada akhirnya, ia efektif di sektor 1 dan 4, dan saya efektif di sektor 2 dan 3, kata Mark. Kemenangan ini menjadi langkah penting bagi Mark setelah hasil yang kurang memuaskan sebelumnya. Ia melihat adanya perkembangan, meskipun belum sepenuhnya mencapai performa yang diinginkan. Sejujurnya, ini adalah kemenangan yang sangat penting, terutama karena seperti yang Anda ketahui, saya mengalami kesulitan di Thailand. Saya telah melangkah ke depan di sini, tetapi saya masih belum balapan seperti yang saya inginkan. Bagaimanapun, kami akan terus berusaha. Itulah kunci hidup. Besok kami akan mencoba untuk bertarung kembali dengan Di Gia. Ia sangat cepat. Hasil ini menjadi bukti bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang memimpin sejak awal. Dalam balapan seperti ini, kesabaran, ketepatan, dan kemampuan membaca situasi menjadi faktor yang sama pentingnya. Dan di Goiânia, semua itu berjalan sesuai rencana. Pengakuan mengejutkan bos KTM. Ungkap target utama Acosta adalah kalahkan Marc Marquez. Dalam dunia balap, setiap kemenangan memiliki cerita yang lebih dalam daripada sekedar angka di papan klasmen. Kadang sebuah kemenangan adalah pesan, kadang ia adalah pernyataan, dan kadang ia menjadi tanda bahwa sebuah era baru perlahan sedang mengetuk pintu. MotoGP selalu menjadi panggung bagi para pembalap yang berani menantang batas. Namun, sejarah menunjukkan bahwa hanya sedikit pembalap yang mampu mengubah kemenangan menjadi simbol pergeseran kekuatan di lintasan. Itulah yang kini mulai dibicarakan setelah seri pembuka musim 2026 di Buriram, Thailand. Akhir pekan di Buriram menghadirkan pertarungan yang memikat perhatian seluruh pedok. Di lintasan yang terkenal menuntut keberanian saat pengereman dan stabilitas saat akselerasi keluar tikungan, satu nama muncul sebagai pusat perhatian, yaitu Pedro Acosta. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil dengan ketenangan yang luar biasa. Sejak awal akhir pekan, ritmenya terlihat stabil. Ia tidak selalu menjadi yang tercepat di setiap sesi, tetapi ia menunjukkan konsistensi yang membuat para rivalnya harus terus memperhatikannya.
Puncaknya terjadi dalam sprint race yang berlangsung penuh tensi. Acosta terlibat duel sengit dengan salah satu pembalap paling berpengalaman dan paling sukses di era modern, yaitu sang juara dunia 9 kali, Marc Marquez. Pertarungan itu berlangsung keras, tetapi tetap berada dalam batas-batas balapan yang intens. Marquez sempat merebut posisi terdepan dalam manuver agresif yang menjadi ciri khasnya, namun keputusan steward yang menjatuhkan penalti membuat situasi berubah. Pada akhirnya, Acosta melintasi garis finish sebagai pemenang. Bahkan di race utama, Acosta juga menunjukkan performa yang solid dengan finish di posisi kedua dan mengukuhkan dirinya keluar dari Buriram dengan memimpin klasemen, serta menjadi torehan pertama bagi KTM memimpin klasemen kejuaraan. Bagi banyak pengamat, kemenangan tersebut bukan hanya tentang hasil balapan. Itu adalah momen simbolis ketika seorang pembalap muda mampu berdiri sejajar dengan legenda yang telah mendominasi olahraga ini selama bertahun-tahun. Namun, di balik kemenangan itu, ternyata ada cerita yang jauh lebih menarik tentang bagaimana KTM memandang masa depan pembalap mereka. Tim asal Austria tersebut telah lama dikenal sebagai pabrikan yang membangun proyek jangka panjang. Mereka tidak hanya mencari kemenangan sesaat, tetapi juga ingin menciptakan fondasi yang mampu membawa mereka bertarung di puncak selama bertahun-tahun. Dalam konteks itulah, kemenangan Acosta di Buriram menjadi sangat berarti. Bukan hanya bagi pembalapnya, tetapi juga bagi seluruh filosofi proyek KTM di MotoGP. Bos KTM, Pete Beirer, tidak menutup-nutupi kebanggaannya terhadap apa yang dilakukan oleh Acosta. Menurutnya, kemenangan tersebut bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari tujuan yang sudah lama menjadi fokus dalam perjalanan Acosta bersama KTM. Sasaran utama Pedro adalah tentu saja untuk mengalahkan Marc. Itu prioritasnya, dan dia berhasil melakukan itu di Thailand atas kemampuannya sendiri dengan motor kami. Itu sebabnya kami belum menyerah pada gagasan Pedro tinggal bersama KTM pada tahun 2027. Karena seperti yang semua orang tahu, menyerah bukanlah style kuat kami. Motor tetap sama. Semua untuk 2026, itu yang penting. Seluruh tim fokus pada itu dan tidak ada yang lain, ungkapnya. Pernyataan tersebut menjadi salah satu pengakuan paling jujur yang datang dari dalam tim KTM mengenai bagaimana mereka melihat rivalitas di lintasan. Marc Marquez selama bertahun-tahun telah menjadi standar tertinggi dalam dunia balap motor. Banyak pembalap muda datang dengan ambisi besar, tetapi tidak semuanya mampu benar-benar menantang dominasi pembalap Spanyol itu secara langsung di lintasan. Acosta bagaimanapun menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki keberanian untuk menghadapi pembalap yang selama ini dianggap sebagai tolok ukur. Di Buriram, keberanian itu terlihat jelas. Ia tidak gentar ketika Marc menekan dari belakang. Ia juga tidak ragu untuk mempertahankan ritmenya ketika tekanan balapan semakin meningkat. Bagi KTM, momen seperti itu sangat berharga, karena bagi sebuah tim pabrikan, menemukan pembalap yang mampu bertarung secara mental dengan legenda adalah langkah penting menuju masa depan. Kemenangan sprint dan hasil memuaskan di Buriram juga memperkuat keyakinan KTM bahwa proyek mereka bersama Acosta berada di jalur yang benar. Dalam beberapa musim terakhir, KTM terus bekerja untuk meningkatkan performa motor mereka. Proyek pengembangan berjalan agresif dengan fokus pada stabilitas pengereman, akselerasi keluar tikungan, serta manajemen ban dalam kondisi balapan panjang. Semua upaya itu kini mulai menunjukkan hasil. Di Buriram, motor KTM terlihat mampu bersaing secara langsung dengan pabrikan besar lainnya. Namun yang membuat kemenangan itu terasa lebih spesial adalah fakta bahwa Acosta mencapainya melalui duel langsung di lintasan. Bagi para penggemar MotoGP, duel seperti itu adalah esensi dari olahraga ini. Ketika dua generasi bertemu di tikungan yang sama, di kecepatan yang sama, dengan ambisi yang sama untuk menjadi yang tercepat. Kemenangan Acosta di Thailand mungkin hanya satu balapan dalam kalender yang panjang. Musim 2026 masih memiliki banyak seri dengan karakter sirkuit yang berbeda. Namun momen itu sudah cukup untuk mengirim pesan ke seluruh pedok bahwa generasi baru tidak lagi datang hanya untuk belajar. Mereka datang untuk menang.